rekam. Baik, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran pada tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Kita bisa buka pada halaman 1. Nah, pertama-tama kita amati tulisan berikut. Di situ ada 2 teks. Udah diamati ya. Kalau mau bicara boleh mikrofonnya dihidupkan, kalau tidak dimatikan dulu. Nah, kita Pak Beni perbesar terlebih dahulu gambarnya. Nah, kelihatan ya? Bisa baca enggak itu tulisannya apa? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.845. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Nah, coba Pak Beni tanya, ada yang tahu enggak kira-kira ini tulisan tangannya siapa? Pak Soekarno, Pak. Betul. Tulisan asli Pak Soekarno. Pak Soekarno itu siapa? Galang. Satria, Pak. Oh, Satria. Siapa? Pak Soekarno itu siapa? Presiden pertama Indonesia. Sip, betul. Oke, nah, kita lihat gambar yang kedua. Nah, bedanya apa dengan yang tadi kira-kira? Tidak ada bedanya. Ya ada toh. Ini Galang apa Lang? Bedanya Lang? Apa, Pak? Kira-kira gambar yang tadi dengan yang ini perbedaannya apa? Bedanya ya, tidak tahu, Pak. Ini. kalau yang ini ketika naskah, Pak. Betul. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri ini adalah tulisan tangan, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah tulisan Pak Karno, tapi sudah diketik dalam bentuk ketikan. Kita next halaman selanjutnya. Nah, mari kita berdiskusi. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Ada yang bisa jawab? Silahkan sebutkan nama terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang teks tersebut dalam halaman 1 di buku kalian itu? Ada yang tahu?
silakan dihidupkan untuk mikrofonnya, kemudian sebutkan namanya. Apa yang kalian ketahui tentang teks tersebut? Teks ini diketik oleh Setio Malik. Ya, betul, Gary. Terus ada yang lain? Yang lain? Yang kalian ketahui tentang teks tersebut? Apa? Itu tadi teks apa? Teks, ya Alin betul. Teks proklamasi. Apa tujuan Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi? Tujuannya untuk apa sih? Merdeka. Untuk merdeka. Yang lain? Ada yang punya pendapat yang lain? Aisila? Apa? Tujuan Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi yaitu untuk menegaskan, untuk memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Indonesia pada tanggal 17 bulan Agustus 1945 sudah merdeka. Merdeka dari siapa? Merdeka dari jajahan Jepang. Nah, sebelum dijajah Jepang memang dijajah oleh Belanda. Namun pada saat Belanda menjajah Indonesia, pihak Belanda bertempur dengan pihak Jepang. Nah, Belanda dan Jepang berebut untuk ingin menduduki Indonesia. Nah, pada saat itu perang yang paling kejam, penyiksaan yang paling kejam itu dilakukan oleh pihak Jepang. Nah, kita Indonesia dijajah oleh pihak Jepang berapa lama? Ada yang tahu? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ada yang punya pendapat lain? 3 tahun, Pak. 3 tahun. Yang lain? Aranda, Fazila, yo. 3 tahun, Pak. 3 tahun. 3,5 tahun, Pak. Ada yang punya pendapat lain? 3,5 tahun, Pak. Ya, benar. Jawabannya adalah 3,5 tahun. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Setelah kalian membaca teks proklamasi yang ada di buku paket kalian halaman 1, kira-kira dari teks tersebut ada yang ingin kalian tanyakan enggak? Jika tidak ada, Pak Beni lanjut di halaman selanjutnya. Nah, sudah terlihat pada layar kamera kalian, ini ada 2 gambar. Ada yang tahu gambar apa itu?
Bom. Meletus. Bom apa? Bom nuklir. Bom nuklir, bom atom. Ya, ada di kota Nagasaki dan Hiroshima. Itu kalian bisa buka pada halaman 2, buku tema 2. Yang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertaruhkannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Nah, kemudian Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, gambarnya seperti ini. Ini gambar ketika kota Nagasaki dan Hiroshima dijatuhi bom atom. Nah, Pak Beni mau tanya, siapa yang menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima? Yuk, sebutkan nama. Tentara Amerika, Pak. Tentara Amerika Serikat. Oke. Pak Beni tanya, pada tanggal berapakah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima? 9 Tanggal berapa? 9 Agustus 1945. Lagi. Kemudian pada tanggal berapakah kota Nagasaki dijatuhkan bom atom oleh Amerika? 9, Pak. 9 apa? 9 Januari? 9 Agustus. 9 Agustus 1945. Nah, dari kedua tanggal tersebut pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus, pihak Jepang merasa kewalahan melawan sekutu, tentara sekutu. Nah, karena merasa kalah, kemudian pihak Kekaisaran Jepang menarik semua pasukan tentara Jepang untuk kembali ke ibu kota, terutama untuk kembali ke Nagasaki dan Hiroshima. Nah, perlu yang kalian ketahui bahwa pihak Kaisar Jepang ketika negaranya dijatuhkan bom atom, mereka mencari siapa guru yang masih hidup di daerah Nagasaki dan Hiroshima. Kenapa kok Kaisar Jepang mencari seorang guru, bukannya mencari bantuan? Ada yang tahu? Nah, baik, Pak Beni kasih tahu. Tujuan dari Kaisar Jepang ketika terjadi ledakan tersebut, tujuannya adalah Kaisar Jepang akan mengumpulkan seluruh warga masyarakatnya untuk dididik kembali, dididik militer, untuk dididik secara praktek, secara teori, untuk melakukan penyerangan kembali. Tujuannya seperti itu. Nah, di sisi lain, karena pihak Jepang sudah kehabisan bahan pangan, kehabisan senjata, dan kehabisan alat kesehatan, alat obat-obat, jadi mereka
menyatakan akan mundur atau mereka menyatakan akan berhenti untuk menjajah Indonesia. Nah, pada kesempatan itu pihak Indonesia menggunakan posisi atau kesempatan ini untuk merdeka atau untuk meloloskan diri seperti itu. Ketika Jepang sudah menyerah, Indonesia dengan cepat memproklamasikan, yang memproklamasikan adalah Insinyur Soekarno. Gitu. Nah, ketika Jepang sudah menyerah, pihak Belanda malah ingin menjajah lagi melalui jalur sebelah timur, yaitu lewat Surabaya di pelabuhan sana. Ketika Jepang sudah keluar, kemudian Belanda datang mau masuk lagi melalui jalur sebelah timur di Surabaya. Tujuannya apa? Untuk menguasai Indonesia lagi. Pihak Belanda tahu bahwa Jepang sudah kalah. Nah, meskipun demikian, ada tugas Pak Pos. Nah, Pak Pos ini tujuannya menyebarkan berita-berita kemerdekaan Indonesia melalui surat-surat, koran, radio, kemudian ada helikopter yang menyebarkan selebaran-selebaran yang tulisannya berisi tentang tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Merdeka dari apa? Dari semua jajahan, baik Belanda, Portugis, Inggris, kemudian Amerika dan Jepang. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah rumah. Nah, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda yang alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang mendatatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ini adalah gambar rumah Sayuti Melik. Maaf, ini gambar rumah Laksamana Tadashi Maeda. Yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Gitu ya. Jadi ketika Pak Soekarno sedang membuat atau sedang merancang teks atau naskah proklamasi, di situ ada beberapa orang. Siapa saja tadi? Ayo. Ada BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Di buku kalian tema 2 halaman 2 itu loh, paragraf 2. Paragraf 2 kalian bisa baca. Jadi ketika Pak Soekarno sedang membuat naskah proklamasi, di situ ditemani beberapa orang, ada orang di sekitarnya, BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Kemudian naskah yang sudah dibuat oleh Insinyur Soekarno diketik oleh Sayuti Melik. Ada beberapa perubahan bacaan. Ada beberapa perubahan tata bahasa dan bahasa yang ditulis oleh siapa tadi, Insinyur Soekarno, diubah ke Sayuti Melik, namun tidak mengurangi maknanya. Terus kemudian kita lanjut.
Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, rumahnya Soekarno tadi di mana? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nomor 56. Ya, betul. Nah, ketika di rumah Soekarno itu ada beberapa orang, yaitu Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Di buku kalian halaman 2 paragraf ketiga, paragraf terakhir. Jadi di rumahnya Insinyur Soekarno ada beberapa orang. 1 Suwiryo, 2 Wilopo, ketiga Gafar Pringgodikdo, keempat Tabrani, kelima Trimurti. Nah, acara rapat tersebut dimulai pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Gitu. Jam 10 Insinyur Soekarno mulai memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi upacara saat itu. Upacara ditemani oleh 5 orang. Nah, upacaranya mengibarkan bendera merah putih yang dibuat dan dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, dari sini sudah jelas. Ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Baik, terima kasih. Jika sudah paham, kita lihat makna halaman 4, kalian bisa buka yang bawah. Makna proklamasi kemerdekaan. Nah, maknanya apa sih? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Nah, penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Tujuannya apa? Kalau ini loh Indonesia sudah merdeka itu. Jadi diumumkan supaya tidak ada negara lain yang mau menjajah Indonesia karena sudah merdeka. Nah, dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut atau nama lainnya adalah de facto yang diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Kalau pengakuan lain itu kita sebut de jure, kalau pengakuan asli itu kita sebut de facto. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, apa itu de facto sama de jure. Terus yang ketiga, untuk menaikkan martabat bangsa. Kalau suatu negara jika sudah merdeka, negara tersebut harus menaikkan martabatnya. Maksudnya apa? Jangan mau dijajah lagi. Nah, melalui pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Gitu. Itu kita sebut bangsa yang bermartabat. Jadi bebas dari penjajah, negara yang bermartabat, dan negara yang mandiri. Kemudian yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Nah, ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, negara yang dibangun, yang Indonesia itu adalah negara yang dibangun oleh rakyat. Jadi negara itu terbentuk, salah satu syaratnya adalah rakyat. Dan untuk rakyat, negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Karena itu negara mandiri tadi.
Yang terakhir, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Jadi ketika Bapak Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi, nah pada hari itu dan itu tahun itu negara Indonesia bebas dari semua penjajahan. Jadi sudah tidak ada negara yang mau masuk ke Indonesia lagi. Dari sini ada yang ditanyakan, Gary, Fazila, Meileni. Jika belum ada, kita lanjutkan ya. Halaman 5. Kita amati, di situ ada bunga teratai. Nah, tahukah kamu bunga teratai? Itu ada gambarnya seperti itu ya, wujud bunga teratai berwarna pink dan mempunyai daun lebar. Nah, tanaman ini tumbuh di air. Bunga teratai itu hidupnya di air. Agar bisa menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di air, di bawah air. Nah, tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Sebelumnya kalian pernah melihat nggak secara langsung bunga teratai di lingkungan kalian? Atau mungkin kalian mempunyai bunga teratai di rumah? Belum. Ya, daun teratai itu bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya gitu, supaya mereka bisa tumbuh. Nah, hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Jadi batangnya itu kalau kalian potong, kemudian kalian belah menjadi 2, itu batangnya ada rongga-rongganya. Nah, rongganya itu fungsinya untuk apa? Untuk membawa oksigen dari batang dan akar ke batang dan ke akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap bisa bernafas. Jadi yang Pak Beni ulangi, yang namanya makhluk hidup itu ciri-cirinya salah satunya adalah dia bernafas. Kemudian makhluk hidup itu tumbuh. Kalau nggak tumbuh itu berarti ya ada sesuatu yang tidak beres di makhluk tersebut. Mungkin kalau manusia mungkin dia ada suatu kelainan atau penyakit gitu. Yang namanya makhluk hidup itu bernafas, makan. Ya toh, kalian kan juga makhluk hidup, makan. Terus tumbuhan juga makan. Makannya melalui apa? Melalui daun. Nah, kita sebut berfotosintesis. Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan tentang bunga teratai. Enggak. Saya Pak, Ya, siapa? Aranda. Silakan yang mau ditanyakan. Bunga teratai itu hidupnya di air saja ya Pak? Ya, bunga teratai itu berada di air. Gitu. Seperti ini gambarnya. Atau kalian nanti bisa browsing sendiri di Google. Wujud bunga teratai. Syukur kalau kalian punya bunga teratai di rumah, kalian bisa amati langsung. Nanti batangnya kalian potong, kalian belah menjadi 2, nanti dilihat di dalamnya pasti bunga teratai itu memiliki rongga-rongga. Seperti tanaman bambu. Pernah lihat bambu? Nah, bambu itu kalau kalian sigar, belah menjadi 2 bagian, itu kan ada rongga-rongganya kan, ada sekat-sekatnya. Nah, jadi tanaman bambu itu bernafas itu melalui rongga-rongga tersebut.
Nah, jadi fungsinya untuk memasukkan oksigen. Begitu juga dengan tanaman bunga teratai ini. Nah, terus ada lagi selain aranda yang ditanyakan? Jika tidak, Pak Beni lanjut. Nah, tugasnya diperhatikan semuanya, tugasnya dilihat dan dibaca di layar kalian. 1. Setelah kalian membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ada di halaman 2 tadi, buku paketnya sambil disimak loh ya. Salin dan isilah peta pikiran halaman 3. Halaman 3 buku paket itu kan ada kotak-kotak biru dan kuning, ya toh? Halaman 3. Nah, itu namanya peta pikiran. Nah, peta pikiran itu kalian isi jawabannya dari mana? Dari bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ada pada halaman 2. Jadi contoh misalkan judulnya itu kan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang warnanya kuning itu. Kemudian apa? Apa itu tentang apa? Misalkan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Mengapa kok Indonesia itu merdeka? Jadi kalian buat alasannya. Gitu. Tidak harus dibuat seperti ini. Kamu buat menurun boleh kok. Terus siapa saja yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan? Tadi banyak orang toh. Salah satunya ada Ahmad Subarjo, ada Sayuti Mele, ada Soekarni. Terus bagaimana situasinya saat itu? Terus kapan dan di mana teks proklamasi itu diproklamirkan? Gitu. Untuk tugas yang nomor 1 sudah paham? Disuruh ngapain tadi? Membuat peta pikiran halaman 3. Caranya bagaimana? Kalian harus membaca halaman 2. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Terus untuk yang nomor 2, carilah informasi atau deskripsikan tanaman berikut ini dengan bahasamu sendiri. Kalian pilih salah satu saja ya. 1, ada tanaman kaktus. Jadi kalian deskripsikan tanaman kaktus itu bagaimana. Nah, daunnya itu yang mana? Bagaimana kehidupan tanaman kaktus? Kalian buat deskripsi. Nah, deskripsi itu menggambarkan apa yang kalian lihat secara langsung. Terus bunga mawar. Bunga mawar itu bagaimana? Ciri-cirinya. Terus kalian deskripsikan. Yang ketiga, bunga anggrek. Keempat, bunga melati. Yang terakhir, bunga sepatu. Dari 5 jenis bunga ini, kalian pilih salah satu saja. Tidak perlu semua, satu saja tanaman kalian pilih bebas. Kalau mau anggrek, anggrek. Kalau mau kaktus, kaktus. Melati juga melati boleh. Gitu, paham ya? Coba diulangi, saya tunjuk untuk mengulangi tugas yang Pak Beni sampaikan tadi. Galang, coba Lang, diulangi Lang. Tadi Pak Beni bilang apa Lang untuk tugasnya? Tugas 1 disuruh ngapain Lang? Turut deskripsi Pak. Tugas yang 1 kok deskripsi? Membuat peta pikiran yang ada di halaman 2 itu loh, halaman 3. Ya Pak. Nah, kalian bisa buat peta pikiran itu harus bagaimana? Kalian harus baca buku di halaman 2. Kalau nggak baca buku ya nggak bisa buat. Gitu. Ya. Ditulis di buku catatan saja, nanti hasilnya dikirim Japri WA. Dikasih nama lengkap ya, biar Pak Beni tahu. Kan Pak Beni belum hafal anak-anak kelas 6. Gitu. Ya. Terus tugas yang nomor 2, tadi disuruh apa? Lang. Deskripsi. Ya, mendeskripsikan. Yang namanya mendeskripsikan itu kalian harus melihat langsung. Nah, bisa kalian lihat melalui gambar, kemudian kalian baca-baca artikel yang ada di Google. Tanamannya milih salah satu saja loh, Lang.
Ya. Ya, jangan semua. Kalau milih kaktus, kaktus, mawar, mawar. Satu saja, nggak usah banyak. Dideskripsikan seperti halaman 5 tadi, seperti bacaan bunga teratai. Seperti bunga teratai ini loh, tadi. Ya, Pak. Nah, Ya. itu. Semua tugas dicatat di buku catatan, kemudian difoto, fotonya harus jelas ya tulisannya, kalau nggak jelas nanti nggak bisa dibaca. Terus Ya, Pak. dikasih nama lengkap, sudah itu Ya. saja. Terima Ya. kasih. Ada yang belum jelas mengenai tugasnya? Jika sudah jelas semua, coba Pak Beni ingin lihat semua kamera dihidupkan. Pak Beni foto, nanti Pak Beni kirim ke grup. Semua kamera dihidupkan ya. Mana nih? Jessica, Ajeng, Hafid, Maileni, Rahayu. Mungkin karena apa? Jaringan mungkin ya. Yuk, kameranya dihidupkan semua. Jessica, Ajeng, Hafid. Pak Beni foto. 1, senyum. Giginya jangan kelihatan. 1, 2, 3. Nah, Pak Beni langsung kirim ke grup ya. Foto kalian. Yang lain, Satria, Jessica, Geri, Ajeng, Hafid, Rahayu. Gambarnya sudah ya. Ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Sekalian bisa melanjutkan tugasnya di rumah. Baik, Pak Beni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.